Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama ibunya siapa? Aminah bintu Wahab. Nama istri Nabi Muhammad SAW Khadijah. Ibunda Siti Khadijah, ya kan? Nama anak gadis Nabi yang beliau cintai Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Siapa? Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Mereka adalah orang-orang yang dulu hidup dari kita. Sekarang mereka sudah meninggal dunia. Sekarang mereka sudah berada di alam barzakh, alam kubur. Tapi nama mereka tetap harum. Nama mereka tetap cemerlang. Nama mereka tetap disebut-sebut. Apa sebabnya? Karena mereka telah berjuang bersusah payah untuk menegakkan agama. Kalau anak ustadz mau disebut, kalau anak ustadz mau diingat, kalau kita mau dikatakan di mana-mana, walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah tak ada lagi, tapi nama kita disebut. Caranya bagaimana? Jadilah orang yang selalu memberi manfaat. Apa? Memberi manfaat. Jadilah seorang yang selalu memberi manfaat. Ayo ulangi, supaya kita diingat orang, dikenang orang, disebut orang. Jadilah orang yang selalu memberi manfaat. Tahu manfaat? Apa itu manfaat? Kegunaan, manfaat. Kalau kita kaya, manfaatkan kekayaan itu untuk menolong orang. Kalau kita pintar otak, manfaatkan cerdas kita untuk menolong orang. Kalau kita punya pangkat, jadi pejabat, manfaatkan jabatan itu untuk menolong orang. Paham? Paham. Paham? Ayo yang kompak, paham tidak? Takbir. Apa nama panti asuhannya? Al-Uswah. Panti asuhan Al-Uswah. Apa arti Al-Uswah? Al-Uswah artinya adalah contoh. Artinya contoh. Artinya teladan. Maka anak ustadz ini semua contoh. Kalau anak ustadz suka begelut, maka nanti dicontoh orang. Kalau anak ustadz jadi orang nakal, dicontoh orang. Kalau anak ustadz nanti menjadi tukang hobi menekek-nekek orang, nah orang mencontoh. Tukang cubit-cubit orang, maka nanti dicontoh orang. Tukang sebut buruk orang, memfitnah, menggibah, menggunjing, kalau itu maka nanti dicontoh. Tapi anak ustadz tidak, jadi orang baik semua. Amin. Coba ustadz mau tanya, sayang nggak sama teman? Yang kuat, sayang nggak sama teman? Suka dengan teman? Mau menolong teman? Mau membantu teman? Mau menutup buruk teman? Mau menceritakan buruk teman? Kebablasan. Ayo ulang, mau menceritakan buruk teman? Tidak. Mau menekek teman? Mau mencibir teman? Mau senyum pada teman? Takbir. Luar biasa. Ini anak ustadz, ini anak uswahnya luar biasa. Perjuangan Bunda Ratna ini luar biasa. Bunda Ratna ini luar biasa, walau tamat SMA, tapi berkeinginan lebih daripada tamat S3. Mencari orang seperti ini payah. Payah.
S1 sarjana, S2 magister, S3-nya doktor, S4-nya gledor. Gitu. Nah, Buratna taman SMA kita dengarkan, ternyata punya keinginan kuat. Suami beliau polisi Kementerian. Baru saja kecelakaan kemarin, pakai pen sekarang. Tapi cobaan dari Allah itu dihadapi dengan sabar. Di setiap cobaan ada rahasia dari Allah. Di setiap cobaan ada hikmah dari Allah. Di setiap ujian ada keberkahan dari Allah. Siapa orang yang paling berat cobaannya? Nabi Siapa yang paling berat cobaannya? Nabi Muhammad. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, para rasul, para sahabat nabi dan rasul, para ulama, orang-orang berjuang untuk kebaikan. Mereka paling besar cobaannya, paling berat cobaannya. Maka pesan-pesan sama Buratna, kalau ibu menemukan banyak cobaan, kawan-kawan di panti asuhan menemukan banyak cobaan, jangan bersangka buruk dulu, tapi coba telusuri cobaan itu juga pernah dialami oleh orang hebat di dunia ini. Maka tidak ada orang hebat, tidak ada orang sukses, tidak ada orang jadi orang kalau tidak melalui cobaan. Melalui apa? Cobaan. Maka kepada Buratna, kepada kawan-kawan di panti asuhan, Ustaz hanya bisa memberikan masukan. Tetaplah berbuat, tetaplah sabar, karena di balik yang kita buat dan di balik kesabaran itu Allah tidak pernah lalai mencatatnya. Malaikat tak pernah lalai mencatatnya. Hidup ini hanya berhitung hari, berhitung menit. Tak kapan kita harus pulang kembali kepada Allah. Maka ketika kita pulang kembali kepada Allah, disitulah kita senyum melihat apa yang kita buat semasa hidup di dunia. Maka berbuat keikhlasan, berbuat keyakinan terhadap Allah, terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pesan Ustadz yang kedua adalah menghadapi anak-anak kita ini. Ini samalah, namanya menghadapi anak-anak, berbagai macam tingkah pola anak-anak kita. Ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang patuh, ada yang Tidak suka bikin onar. Ada yang suka bikin onar gak ada? Ada yang suka bikin cibir-cibir? Tunjuk tangan, nanti dikasih es. Mana? Macam-macam kita temukan. Ada yang bikin sakit hati, ada yang bikin bengkak hati kita, ada yang membuat pusing kepala kita. Namanya saja beragam manusia. Dan itu bukan hanya di pondok Uswah, di pondok mana saja ada. Di pesantren Ustaz ada enggak? Oh enggak, di pesantren Ustaz itu baik-baik semua. Sudah baik-baik semua. Sudah baik-baik. Tapi ketahuilah, sifat kita manusia ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang menyebalkan. Ada yang congok makan. Ayo tunjuk tangan siapa yang congok makan. Mana yang congok makan? Ada yang congok makan, ada yang payah makan. Yang payah makan mana? Sehingga kadang, wah ini payah makan. Yang congok makan mana? Nah, orang ngaku ya. Gak apa-apa. Yang jelas dan pasti anak-anak Ustadz semuanya kita orang baik. Maka untuk itu Ustadz pesan. Coba sekarang jawab yang tegas. Senang tidak di panti asuhan? Yang kuat jawabnya, senang tidak di panti asuhan? Senang sama Bunda? Suka sama Bunda? Suka sama Ustadz-ustadznya? Iya. Kenapa suka sama Bunda? Nah,
yang bundanya? Ada dikasih es? Kalau bunda tak ngasih es, bukan karena bunda tak suka, takut bunda itu kamu sakit. Iya betul. Akan dipilih-pilih kan makanannya, ya kan? Nah, kalau bunda itu maksa, kamu harus makan sayur, itu bukan bunda, itu nggak sayang, karena sayang. Mengapa? Karena bunda ini ingin anak panti asuhan al-uswah ini semua menjadi orang. Sekarang udah jadi orang belum? Ayo jawab, sekarang udah jadi orang belum? Udah jadi orang. Udah mantap. Cepet kan? Sudah jadi orang. Orang apa? Hah? Orang Orang baik. Itu yang luar biasa. Kita telah jadi orang baik berkat jasa daripada bunda kita. Sudah ada terima kasih sama bunda kan? Sudah terima kasih sama bunda? Nah, terima kasihnya gimana coba? Gimana cara terima kasih sama bunda? Salam sama bunda ada? Dicium tangan bunda ada? Didengarkan nasihat bunda ada? Baik, Bu Ratna sama rekan-rekan yang ada di Panti Asuhan Al-Uswah, di mana saja sebuah institusi atau lembaga itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Baik, kita cerita sedikit sebagai penutup berbalas cerita dari Panti Asuhan Al-Uswah. Anak Ustaz sekarang ini ada di pondok pesantren apa namanya? Al-Iza. Namanya Tahfizul Quran. Di sini santrinya baru sedikit. Tugas santri kita ini adalah menjadi wanita-wanita soleha, bidadari-bidadari surga. Amin. Amin. Ya, orang yang selalu bersama Al-Quran dan mereka selalu membaca Al-Quran, mereka ini adalah bidadari-bidadari surga yang lagi turun ke dunia. Insya Allah. Sebentar lagi akan pulang kembali ke akhirat, ke surga. Maka kalau nanti anak-anak ustaz sudah di Panti Asuhan Al-Uswah, misalnya mau ke pondok kita ini menghafal Quran, mau belajar agama, ustaz terima dengan hati yang suci, muka yang jernih. Di sini tinggal di sini, makan di sini, tidur di sini, belajar di sini. Sekarang yang udah kelas 6 ada? Ada. Oh, kelas 6 ya? Kelas 6. Di mana kelas 6 di mana? SD berapa? SD 24 ya. SD 24. Kalau di pondok kita ini, Bu Ratna dan kawan-kawan, di sini kita memakai ijazah paket. Nah, di sini kita pakai ijazah paket. Ada paket B, ada paket C. Paket B itu paket untuk SMP, ada paket C-nya itu untuk SMA, ya kan? Nah, paketnya dengan PKBM Jannatul Ma'wa, asuhan daripada Pak Fikri, Bu Zahra. Nah, ya. Dan kita di sini mondok tinggal. Ya, berangkat kemarin ada 22 orang. Sekarang tinggal berapa? Umi? 16 orang. Karena sebagian juga sudah melanjutkan pendidikan. Dia melanjutkan pendidikan. Ada yang kemarin ke Tabranira, lulusan sini juga ke Universitas Tabranira, ya, di Pekanbaru. Kemudian ada juga ini yang akan masuk ke ISP, Institut Sains Quran.
Yang lainnya sesuai dengan keinginannya, tapi kita berikan arahan, kita berikan bimbingan. Yang jelas kita ini harus menjadi bidadari surga yang saat ini di dunia, besok harus kembali ke surga. Jangan sampai jadi bidadari di dunia tapi jadi kuntilanak nanti di neraka. Nah, itu bahaya itu. Kita tak mau. Kalau jadi bidadari surga di dunia, harus di akhirat nanti juga bidadari surga. Jangan dibalik. Sudah di dunia jadi bidadari surga, di akhirat jadi kuntilanak. Tahu kuntilanak? Tahu. Apa itu? Hantu di Malaysia. Apa? Hantu di Malaysia. Oh, hantu di Malaysia. Masya Allah. Ini anak kita kagum, kita mereka cekatan ini karena asuhan Quran yang lainnya. Jadi anaknya berani, anaknya suka ngobrol, itu ciri khas kepintaran anak. Jadi kalau anak kita dalam psikologinya, anak kita ada namanya aktif, ada pasif, ada anak kita itu apa namanya super aktif. Nah, ada pula hiperaktif. Artinya apa? Terlampau. Tapi semua itu menunjukkan bahwa dalam ilmu psikologi pendidikan itu sebenarnya gejala kejiwaan dia yang menuntut lebih, lebih perhatian, ingin terkemuka, dan itu pembimbingannya saja. Kalau pembimbingannya tepat, dia akan menjadi sosok laki perempuan yang jenius yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa dan negeri yang kita cintai. Takbir. Allah. Ya. Ini kalau anak tahu nanti seandainya masuk anak-anak ini yang tamat SMP, tapi pulang ke panti. Pulang ke panti. Ya. Oh iya. Di sini kami sampaikan. Di sini ada yang anak man. Nah, artinya sekolah di man, mondok di sini. Artinya dia dari pondok ke man, pondok ke man. Nah, sementara yang Kak Ratna maksud tadi itu adalah dari panti ke sini. Kira-kira nak berikut kan? Dia pulang. Iya, balik hari kan? Iya. Pertanyaannya sekarang itu tidak merepot kakak sama dia, karena balik hari. Kan kita kan panti. Jadi kalau panti itu kan orang kan nanya anaknya, Ah. mana anaknya pun gitu, kalau datang panti kan. Iya. Jadi kalau dia mondok di sini kan tidak anak panti jadinya namanya lagi. Tapi Iya. kalau dia sekolahnya di luar, ini kan masuk ke sini. Iya. Tapi nanti sore pulang kan dia kalau datang tamu kan ini anaknya di sekolahnya di Betul. Iya, iya. Pulang Aliza. Iya. Nah, jadi untuk modelnya itu selama ini 3-4 tahunnya belum kita buat. Namun walaupun belum kami buat, ini nanti kita diskusikan dengan kawan-kawan di pondok ini, nah, supaya nanti istilahnya anak kita itu selamat. Yang di sini selamat, yang datang ke sini juga selamat. Karena kenapa? Karena sebuah pondok